Amin, puji Tuhan. Saudara, shalom. Saya bersyukur hari ini kembali saya bisa melayani saudara dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam ibadah PDPK, dan saya percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk memberkati kita sekalian. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah pemulihan atas keluarga. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 5, ayat 22 sampai 23, dan Yosua pasal 24, ayatnya yang ke-15. Efesus pasal 5, ayat 22 dan 23, tandai bagian ini. Lalu kita buka juga di dalam Yosua pasal 24, ayatnya yang ke-15. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23 dan Yosua 24 ayat 15. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Lalu kita buka dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang berkata bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi jangan berhenti di kalimat ini, saudara. Sampai saudara merasa bahwa saudara menyerah, dan saudara berkata, percuma saya berusaha untuk pemulihan keluarga saya. Saya berkata kepada saudara bahwa masih ada jalan. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, di sana Yesus berkata, akulah pintu. Kalau saudara baca dalam ayat ini dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada satu keadaan yang akan bisa diubah Tuhan. Ada satu pemulihan yang akan dilakukan Tuhan ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Yesus berkata, kalau engkau mau mencari jalan, kalau engkau mau mencari pintu, aku adalah pintunya. Untuk keselamatanmu, untuk engkau bisa menemukan padang rumput, satu tempat, satu keadaan yang maksimal untuk keluarga kita sekalian. Nah, hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah pemulihan keluarga itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Dalam ayat yang kita baca, kita menemukan ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang bagaimanakah pemulihan keluarga itu bisa terjadi dalam keluarga kita. Hal yang pertama dikatakan, jika kita kembali menjadikan kasih Kristus menjadi dasar dalam keluarga kita. Kalimatnya dalam judul perikop ini dikatakan, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Artinya adalah kasih Kristus adalah dasar dalam kehidupan berumah tangga. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada dasar yang paling kuat untuk kita membangun sesuatu kecuali di atas dasar ini. Saya percaya kasih Kristus memulihkan segalanya. Saya terlalu yakin bahwa yang bisa memulihkan keluarga kita bukan ketika kita banyak mencari seminar-seminar keluarga. Bukan ketika kita mulai belajar berpikir positif terhadap pasangan. Tetapi pemulihan itu terjadi ketika saudara dan saya mau kembali kepada kasih Kristus. Sehingga tidak heran kalau dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14, Paulus berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kamu. Kenapa kasih Kristus
perlu menguasai kita. Karena sehebat-hebatnya kita mau mengasihi orang lain, mau memaafkan pasangan kita, kita tidak akan mampu dengan kasih kita sendiri. Kita perlu melibatkan Tuhan, dan ketika kasih-Nya ada dalam kita, maka kita yang tidak bisa, akhirnya bisa dimampukan. Sehingga Alkitab juga berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tinggal dalam kasih Tuhan dan membangun keluarga kita kembali di atas dasar kasih Kristus ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekuat-kuatnya kita bisa mengampuni. Kita manusia yang terbatas. Berusaha-berusahanya kita untuk bisa melupakan kesalahan orang lain, kita adalah manusia yang terbatas. Kita butuh kasih yang tidak terbatas, yaitu kasih Kristus itu sendiri. Kalau kasih Kristus tinggal dalam hatimu, maka engkau yang tadinya tidak bisa memaafkan kesalahan suamimu mungkin, engkau akhirnya bisa memaafkan. Engkau yang tadinya tidak bisa memaafkan istrimu mungkin, atau orang terdekatmu mungkin, akhirnya engkau bisa memaafkan. Karena itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena kasih Kristus yang lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, yang dikatakan tak terselam. Sehingga doa saya hari ini, biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang tinggal dalam kasih Kristus ini. Dan mendirikan bangunan keluarga kita di atas dasar kasih Kristus yang adalah dasar yang paling kuat dalam menjalani kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mengarahkan pikiran kita, hati kita kepada keluarga. Tuhan sedang mengarahkan pandangan hati saudara, pikiran saudara kepada keluarga saudara masing-masing. Sehingga yang tadinya saudara hanya sekedar hidup bersama, saudara mulai bisa hidup bersatu. Saya selalu katakan kepada banyak orang bahwa menikah itu bukanlah hidup bersama, tetapi menikah itu adalah hidup bersatu. Pernikahan itu bukan 1 tambah 1 lalu sama dengan 2, tetapi pernikahan itu adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Ada persilangan, perbedaan dari 2 orang yang disatukan, tetapi jumlahnya tetap 1 tujuan, 1 Tuhan, 1 iman, 1 jalan bersama dengan Tuhan. Sehingga pernikahan itu bukan 1 tambah 1, 1 ego tambah 1 ego, 1 keakuan tambah 1 keakuan, sehingga dua-duanya, sehingga menghasilkan 2 tujuan yang berbeda, 2 pribadi yang tidak pernah bisa menyatu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, bahwa menikah itu bukanlah hidup bersama, tetapi hidup bersatu. Inilah tujuan Tuhan. Sehingga ketika saudara Tuhan arahkan dalam wabah ini, dalam keadaan ini untuk kembali ke rumah, mari lihat rumah tanggamu, lihat keluargamu. Apa yang engkau belum lakukan selama ini? Terus selama ini mungkin kita bersama-sama. Kita bisa bersama-sama, tapi kita pegang handphone kita masing-masing. Suami pegang iPhone, istri pegang Samsung, ya, anak pegang Xiaomi, ya. Anak kedua pegang Oppo. Ya, together sih, but alone. Bersama sih, tapi sendiri-sendiri. Tapi hari-hari ini, kita mulai belajar apa artinya menjadi satu dalam keluarga. Mungkin di luar engkau terkenal hebat. Di luar engkau terkenal pengusaha yang dihormati. Di luar engkau adalah seorang pemimpin, engkau orang nomor 1 di pekerjaanmu. Tapi Tuhan kembalikan engkau ke rumah untuk tidak lagi memakai baju jabatan, tidak lagi memakai pangkat di pundakmu, tidak lagi memakai kehormatanmu yang dilihat banyak orang, tetapi engkau memakai baju rumah yang tidak ada pangkat lagi. Engkau bisa melebur dan tidak ada yang membedakan engkau dengan istri, suami, dan anak-anakmu. Menjadi satu dan bersatu di dalam Tuhan. Sehingga dalam wabah ini saya percaya, dalam keadaan COVID-19 ini, tetap ada rencana Tuhan yang terbaik
yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita sebagai keluarga lepas keluarga.